Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui rekaman suara ini, saya mau menyampaikan terima kasih saya atas semua dukungan dan masukan dari teman-teman yang selama ini sudah semangatin saya, dukung saya dalam perjalanan saya untuk menuntut ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam. Nah, kali ini yang biasanya saya menceritakan kisah saya lewat tulisan, kali ini saya lewat rekaman suara. Semoga diambil hikmahnya saja, ambil sisi positifnya aja, buang bila ada yang buruknya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, saya mau menceritakan kisah yang baru saja saya alami kemarin. Nah, kemarin itu ada yang nelpon saya. Saya tidak bisa sebut nama atau dia siapa. Yang pastinya orang ini spesial buat saya. Saya menceritakannya, saya mau teman-teman ambil hikmahnya saja begitu. Terus apa ya? Yang pastinya orang spesial ini bukan spesial bagaimana di logat Sulawesinya gitu, bukan spesial bagaimana. Pokoknya intinya orang ini spesial buat saya. Dia nelpon tanyakan kabar, dan intinya saya dan orang spesial ini tuh beda keyakinan. Nah, kemarin dia nelpon, katanya bagaimana kabarnya hari ini, sehat ji, logat dialek Sulawesinya gitu, sehat ji. Saya jawabnya alhamdulillah sehat. Tapi kebetulan dia nelpon ini, saya baru saja selesai dari sakit, yaitu sakit tipes. Nah, kemarin itu dia nelpon kembali seperti biasa. Nah, semenjak saya habis sakit tipes ini, dan saat saya sakit hampir tiap hari orang spesial ini nelpon saya, bilang ya pertanyaannya sama, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ji gitu ya. Nah, kemarin saya jawabnya alhamdulillah. Nah, kebetulan kemarin itu perut saya memang kondisinya lagi sakit. Saya bilang alhamdulillah sehat, tapi hari ini perutku lagi agak sakit. Dan pertanyaannya orang spesial ini Masya Allah sekali buat saya. Masya Allahnya, karena saya merasa sangat diperhatikan tiap hari di telepon, hanya untuk menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, sehat atau tidak. Tapi ternyata ujung-ujungnya dalam pembicaraan telepon ini dia berkata, setelah berkata-kata bla 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 bla, intinya dia langsung berkata gini, akhir-akhir ini kok kamu sering sakit, jangan sampai ini teguran buat kamu. Intinya maksud orang spesial ini bahwa saya itu sering sakit karena itu adalah hukuman buat saya karena meninggalkan agama saya sebelumnya. Tapi saya tidak mau menyadarinya. Terus kenapa sih orang spesial ini beranggapan atau berpikir seperti itu, bahwa saya ini sakit karena dihukum, teguran, dan saya dihukum dengan sakit penyakit karena telah meninggalkan agama saya sebelumnya. Nah, dalam keluarga saya ini dulunya juga ada seorang mu'alaf, tapi selama dia memeluk agama Islam,
dia sering sakit-sakitan, dan yang paling parahnya itu dia pernah mati suri. Di sini dia pokoknya bermimpi setelah dia sembuh, dia itu kembali kepada agama sebelumnya, seolah-olah dia menganggap kalau selama ini sakit penyakit yang dia alami itu karena hukuman buat dia, tapi dia tidak mau sadari, tapi ujung-ujungnya kembali ke agama sebelumnya. Dan cerita ini saya juga sudah ceritakan ke beberapa orang yang saya kenal. Dan seperti biasanya, semenjak saya masuk Islam itu, saya itu diajarkan untuk selalu berpikir positif, berpikir khususan ya istilahnya ya dalam Islam, berpikir positif bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada maknanya, bahwa pokoknya berpikir positif aja. Kalau apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada maknanya begitu. Tidak boleh berpikir negatif. Kok saya gini-gini ya Allah, saya kok sudah sholat, sering rajin sholat, tapi kok masih sakit-sakit begini. Saya enggak gitu. Saya selalu, semenjak saya masuk Islam, saya selalu berpikir positif. Apa yang terjadi dalam hidup saya, mungkin itu, pokoknya intinya apa yang terjadi dalam hidup saya, misalnya sakit penyakit, pasti ada ada maknanya begitu. Nah, kembali pada kisah keluarga saya tadi ini, saya kasih tahu setiap orang yang saya ceritakan tentang keluarga saya ini. Dulunya ada yang juga seorang mualaf, tapi karena selama memeluk Islam dia sering sakit, mengalami sakit sampai akhirnya mengalami mati suri. Katanya itu sekitar 7 jam mati suri. Nah, dan pas dia hidup kembali, di situ dia katanya kembali memeluk agama sebelumnya. Saya selalu cerita kepada orang yang saya ceritakan tentang kisah ini, saya bilang mungkin saja sakit penyakit hingga mati suri yang dialami oleh keluarga saya ini mungkin adalah suatu ujian yang harus dia lewati, harus dia kerjakan, harus dia lewati dalam posisi keislamannya, apakah dia sanggup atau tidak. Tetapi selama dia memeluk Islam, mungkin dia hanya berpikirnya, ini saya di sini kok sering sakit, saya kok di sini sepertinya saya dihukum. Dia berpikirnya negatif terus. Jadi dia tidak sanggup, merasa tidak sanggup, akhirnya kembali kepada agama sebelumnya. Padahal kalau kita pikir, mungkin saja kan itu ujian buat dia, yang seperti, karena tidak mungkin keimanan seseorang kan tidak akan sempurna jika imannya itu belum diuji. Dan pada dasarnya manusia juga kan bukan manusia yang sempurna, yang tidak mungkin tidak mengalami sakit. Pasti di suatu waktu, pasti walaupun dia hidup sehat, pola makannya teratur, pola istirahatnya teratur, di suatu waktu dia pasti juga akan lalai, tanpa diminta-minta, pasti juga akan mengalami namanya sakit ya, karena kodratnya kita manusia kan hanya manusia biasa, bukan Tuhan.
yang tidak bisa, yang bisa saja sakit, kamu tidak boleh datang ke saya. Saya ini orang yang berkuasa gitu, bisa menolak sakit penyakit. Kita kan manusia biasa, jadi yang namanya sakit penyakit kita tidak bisa tolak kan. Tapi saya akui jika sakit itu, melalui sakit itu Allah, Tuhan menegur kita, menegur dalam kata lain, Allah itu sayang sama kita. Mungkin selama ini kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak perhatikan pola makan, kita tidak perhatikan pola istirahat, setiap hari makan berminyak. Contohnya karyawan IMIP sering tiap hari makan nasi kuning. Makan nasi kuning kenapa saya bilangin mengandung minyak? Ya karena pembuatannya kan mengandung santan, dan jika minyak berlebihan dalam tubuh, pasti suatu saat nanti akan menjadi penyakit. Makanya saya termasuk karyawan di salah satu karyawan saya, walaupun prinsipnya katanya tiap jangan lupa sarapan nasi kuning bagi helm kuning. Kok jadi bahas nasi kuning deh? Lewat deh, kita kembali pada intinya jaga apa ya, kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak mengatur pola makanan, makan yang terlalu berlebihan, bisa saja kan Allah tegur kita melalui sakit penyakit. Ditegur bukan berarti dihukum, ditegur bukan berarti Allah marah, ditegur berarti Tuhan sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Bilang kita dikasih sakit karena Allah sayang, karena kita selama ini terlalu berlebihan tidak menjaga kesehatan. Oh iya, yang masalah nasi kuning tadi saya hanya bercandai. Bagaimanapun juga ya, itu kan sudah menjadi makanan spesial tiap harinya, khususnya di Morowali, di daerah Bahodopi. Hanya selingan begitu, bercanda. Bukan berarti saya larang ya, bukan. Silakan dimakan. Kok jadi bahas nasi kuning lagi? Oke, pada intinya Allah kasih kita mungkin sakit penyakit itu karena adalah teguran buat kita, karena Allah sayang, bukan menghukum. Ingat, bukan menghukum. Seperti yang diistilahkan orang spesial ini buat saya, kalau saya itu sakit penyakit karena lagi dihukum, karena meninggalkan agama sebelumnya. Jadinya kamu dihukum sakit penyakit, begitu. Itu menurut saya ya, kalaupun kita mengalami, dan di Islam kita kan ada bukan istilah juga siapa ya namanya, mohon maaf kalau saya ada salah, karena saya masih fakir ilmu, harus banyak belajar. Kan dalam Islam kita juga ada dibilangkan begini, suatu penyakit bisa saja menjadi penggugur dosa kan. Jadi kan rasanya aneh kalau ada orang yang mengklaim, menjudge kita, kamu sakit itu karena dihukum sama Tuhan, karena meninggalkan agamamu, karena kamu lalai menjalankan ibadahmu. Rasanya kayak gimana rasanya itu kayaknya ndak abdol kalau kita dikasih penyakit, dibilangkan itu adalah hukuman. Kalau teguran tanda Allah sayang, aku setuju dengan yang itu. Terus kalau ada yang tanya gini, tapi Nur,
orang-orang di agamamu sebelumnya juga pasti ada yang beranggapan bahwa sakit penyakit yang kamu alami itu adalah teguran dari Tuhan di agamamu sebelumnya, dan teguran itu tanda dia sayang, bukan hukuman. Bagaimana ini Nur kalau kayak ini posisinya? Kalau saya jawab itu betul dan mengiyakan bagaimana? Lah, kok gitu? Berarti Nur ini orangnya pelin-pelan dong. Nggak jelas begitu. Saya orangnya nggak jelas ya, begitu ya. Nggak juga. Kan apa yang salah kalau saya mengiyakan anggapan tersebut? Apa yang salah? Iya, kamu salah. Di sisi lain, kamu berpihak pada agamamu, berpihak pada agamamu sekarang, tapi di sisi lain kamu juga berpihak pada agamamu sebelumnya. Nih, saya jelaskan, dengar baik-baik di. Sampai hari ini saya mengakui cuma ada satu Tuhan. Kalau Tuhan itu, kita bayangkan begini, saya tidak mau mengajak membayangkan, saya mau mengajak kita berpikir. Seandainya saja Tuhan di agama Islam itu beda dengan Tuhan di agama lain itu beda, pasti antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya, mereka akan bersaing menciptakan manusia yang sempurna menurut versinya masing-masing. Tapi coba kita perhatikan, di seluruh penjuru dunia kita tidak membahas, kita tidak masukkan dulu orang yang mohon maaf yang cacat. Ini ya, kita membahas yang secara keseluruhan, secara yang lebih kebanyakan, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, manusia di seluruh penjuru dunia ini pasti hanya memiliki satu kepala, dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Ya kan? Tidak ada manusia yang di bagian timur itu matanya ada 3, atau matanya ada 1, atau mulutnya ada 2, atau yang di sebelah utara hidungnya ada 2, kakinya ada 4. Enggak kan? Semuanya sama, dan fungsinya dari 2 mata, 1 hidung, 2 telinga, 2 kaki, dan sebagainya, dan lain-lain, fungsinya sama. Nggak ada yang beda kan? Nggak ada yang mata fungsinya menjadi mendengar, mulut fungsinya menjadi melihat, tidak ada kan? Itu jika kita melihat secara keseluruhan. Mohon maaf, kita tidak membahas dulu yang di luar cacat. Nah, dan apapun agama manusia tersebut, apapun golongan manusia tersebut, apa dia masuk dalam yang tidak memiliki agama, atau masih mempercayai sukuisme, dari ujung kepala sampai ujung kakinya orang yang beragama ataupun tidak, bentuknya sama. Ya kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu. Buat saya Tuhan itu cuma satu, dan mungkin ada juga orang-orang lain yang sepemikiran sama saya bahwa Tuhan itu cuma satu. Terus kenapa antara manusia satu dengan manusia lainnya seperti ada skat-skat pembeda? Seperti ada bilang, kamu beda dengan saya, kamu yang di utara beda dengan yang di barat, kamu yang di utara beda dengan yang di selatan, kamu ndak berjilbab beda dengan yang non jilbab. Itu karena kalau masalah jilbab, bagaimana itu kan sudah hukum wajib bagi kita yang beragama Islam.
saya mengajak berpikir ke gini, mengapa ada pembeda? Allah tidak mungkin menciptakan perbedaan itu, tetapi manusia sendiri yang men-skat dirinya, membeda-bedakan dirinya hanya karena masalah keimanan, hanya karena masalah dia sukunya terhebat, agamanya paling benar, dia dari kasta orang yang bergolongan darah biru misalnya. Allah, bagi saya Tuhan itu cuma satu, tapi karena manusia sendiri yang menciptakan, antara manusia satu dengan manusia lainnya, atau antara golongan satu dengan golongan lainnya, mereka menciptakan batas-batas perbedaan itu tersebut. Itulah mengapa manusia menggolongkan istilahnya, pokoknya dia membeda-bedakan dirinya hanya mungkin karena masalah keimanan, masalah sukuisme. Jadi kadang membuat pemahaman sendiri yang seolah-olah itu dari Tuhan, seolah-olah itu Allah yang bilang, Allah yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan, padahal itu pemikiran manusia sendiri. Tapi intinya saya yakin ada titik di mana jalan yang lurus yang sebenar-benarnya. Ada cara-cara yang benar, yang sebenar-benarnya, bagaimana kita menyembahnya, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita menyembah Allah, dan semua itu, bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana kita jalan yang lurus itu, yang sebenar-benarnya itu yang mana, itu semua sudah dijelaskan melalui kitab-kitab Allah yang diturunkan perantara nabi-nabi Allah. Jadi life is choice. Jadi manusia itu dibebaskan untuk memilih mana jalan yang lurus sebenarnya, bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya, yang sesuai perintahnya, yang sesuai yang diajarkannya melalui perantara Nabi Allah. Allah semua sudah turunkan melalui kitab-kitabnya. Life is choice. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, dan tentunya pilihan-pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya seperti saya meninggalkan agama saya sebelumnya di usia hampir seperempat abad atau 25 tahun. Yang sebelumnya dari saya mungkin dari perut sampai saya umur 23 lebih, hampir 24, hampir 24, saya dibimbing, saya diajar sesuai agama sebelumnya. Tapi di usia saya hampir 25, saya menentukan pilihan saya sendiri. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan semakin besar pilihan yang kita ambil, maka semakin besar pula konsekuensi yang harus kita hadapi, semakin besar resiko yang akan kita hadapi. Dan sudah menjadi otomatis apa yang menjadi pilihan-pilihan kita selama hidup, apa yang menjadi menjadi pilihan kita selama kita hidup, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dimintai pertanggungjawaban atas pilihan yang manusia ambil, ya termasuk saya memilih
saya memilih memeluk Islam di usia hampir 24 tahun, dan itu tentunya saya punya menghadapi konsekuensi yang mungkin menurut pokoknya berat lah buat saya. Tapi bagaimana caranya saya harus melewati itu dan terus berpikir positif bahwa ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Apakah saya kuat atau tidak, ya saya harus lewati, karena itu telah menjadi pilihan saya. Jadi saya harus menghadapinya bagaimanapun resikonya. Jadi kembali nih kepada masalah sakit tadi. Kalaupun orang-orang di agama saya sebelumnya beranggapan bahwa saya sakit adalah teguran dan itu tanda Tuhan sayang, ya itu betul buat saya. Selama ini saya memang kurang istirahat, pola makan tidak teratur, sering makan berminyak, gorengan. Ini semua semua pemicu yang membuat kambuhnya penyakit tipes. Tidak ada istirahat, tidak mengatur pola makan, sering makan berminyak, makan pedis-pedis. Ini kan pemicu penyakit tipes. Dan alhamdulillahnya karena Allah sayang, karena Tuhan sayang, menurut mereka juga karena Tuhan sayang mereka Tuhan tegur saya melalui sakit. Alhamdulillahnya karena saya sakit, saya jadi punya banyak waktu untuk istirahat, bahkan bisa dibilang dapat cuti tahunan. Jadi apa yang mereka bilang itu buat saya, jika saya sakit dan itu ditegur karena tanda Allah, Tuhan sayang, tanda Allah sayang, ya buat saya betul. Nah, yang salahnya itu buat saya jika mereka beranggapan itu adalah teguran, tanda Tuhan sayang, dan saya harus kembali pada agama sebelumnya. Itu yang salah. Itu pemikirannya manusia. Saya ditegur dan harus kembali kepada agama sebelumnya. Itu yang salah. Saya katanya ditegur, tanda Tuhan sayang, dan harus kembali ke agama sebelumnya. Itu salah. Karena saya seolah-olah katanya Tuhan saya harus kembali ke agama sebelumnya supaya tidak sakit-sakit lagi. Padahal bahasa atau istilah seperti ini itu ya karangannya manusia sendiri, bukan dari Tuhan. Siapa sih yang mau sakit? Tidak ada kan? Tapi kan tidak selamanya juga manusia akan sehat. Suatu waktu kita akan diuji dengan sakit penyakit, ya kan? Betul tidak? Dan tentunya buat saya itu bukan pikiran Tuhan, itu pemikirannya manusia, itu yang salah buat saya. Tuhan sendiri saja sudah memberikan hak kepada kita, bebas untuk pilih apa saja, apa mau di jalannya Allah, di jalannya Tuhan, atau di jalan yang salah, di jalan kemaksiatan. Kita dibebaskan untuk memilih, dan tentunya atas setiap pilihan kita akan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, ada resikonya, dan di akhirat kelak apa yang menjadi pilihan dalam hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tergantung bagaimana ya pilihan kita. Misalnya saya memilih memeluk Islam,
Tapi jika saya memilih memeluk Islam tapi tidak mengikuti aturan-aturan dalam Islam, tidak mengikuti syariat-syariat dalam Islam, ya saya salah juga. Saya memilih jalan buat saya itu adalah jalan kebenaran yang sesungguhnya, tapi jika saya tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi syariat-syariat di dalam agama Islam, ya saya juga menjadi orang yang berdosa dalam agama Islam. Itu berdosa karena sudah seorang muslim tapi tidak mau menjalankan perintah agama, tidak mau menjalankan syariat-syariat, aturan-aturan Allah, ya saya juga berdosa. Terus ada yang beranggapan saya sakit itu adalah tanda hukuman dari Tuhan buat saya. Itu adalah hukuman. Buat saya ini juga pemikiran manusia. Manusia itu siapa sih? Hanya ciptaan kok, hanya makhluk yang tidak sempurna juga. Kok bisa-bisanya berpikir pada sesamanya manusia, jika manusia itu sakit adalah hukuman dari Tuhan, hukuman dari Allah. Padahal kita tidak pernah tahu kebaikan-kebaikan apa, amalan-amalan tersembunyi apa yang orang tersebut lakukan. Kok bisa-bisanya dengan seenaknya, dengan tanpa rasa ada bersalah mengklaim, menjudge, manusia itu sakit karena dihukum, karena telah meninggalkan agamanya, makanya dihukum dengan sakit penyakit. Nabi Allah saja, para nabi, para utusan Allah, jika ada umatnya, kita bukan hanya umatnya bukan hanya umatnya pengikut para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jika ada umatnya ataupun yang bukan pengikutnya sakit saja, yang bukan pengikut Nabi Allah ataupun bukan pengikutnya, jika sakit didoakan, berdoa pada Allah, berdoa pada Tuhan agar pengikutnya atau bukan pengikutnya itu bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Lah, ini manusia bukan, Nabi Allah, Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, menyembuhkan orang melalui mujizat tidak pernah. Kok bisa-bisanya menjudge orang seperti itu? Kok bisa-bisanya mengklaim orang seperti itu? Antum siapa? Antum siapa? Gitu katanya Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana ya kan? Tidak mungkin kan? Nabi bukan, sahabat bukan, melakukan satu mujizat karena Allah saja tidak pernah. Kok menjudge orang seperti itu? Antum siapa? Ya kan begitu. Life is choice. Untuk itulah di usia saya yang hampir seperempat abad, saya memilih Islam sebagai agamaku. Islam, dan saya harus siap menghadapi setiap konsekuensinya, siap menghadapi setiap resikonya. Life is choice, dan saya memilih Islam sebagai agamaku di usia hampir seperempat abad. Life is choice. Apa kita mau menjadi bagian manusia biasa atau manusia istimewa? Itu pilihan Anda, terserah Anda. Menjadi seorang muslim yang biasa saja atau menjadi muslim yang istimewa, ya itu pilihan Anda, itu terserah Anda. Dan yang perlu kita ketahui, sesuatu yang istimewa
itu cuma sedikit jumlahnya. Contohnya begini, suatu yang istimewa itu juga contohnya begini, seperti yang apa ya, contohnya begini, kita ambil contoh permainan bola. Yang nonton banyak kan, tapi yang ditonton atau pemainnya cuma sedikit. Penonton bisa mencapai ribuan orang, ratusan ribu orang, tapi yang ditonton atau pemainnya hanya berapa jumlah pemain bola, 22 orang deh kalau tidak salah. Aduh, mohon maaf, saya masih terbawa dialek Sulawesi, bagaimana sudah melekat Sulawesi, melekat di hati. Ya seperti itu juga apa deh, jadi seperti itu juga dalam kehidupan manusia. Pemain bola yang hanya 22 orang ini sudah diistimewakan. Kenapa diistimewakan? Dia yang bermain, dia merasakan kesenangannya, merasakan kepuasan bermain bola, digaji pula, kalau menang dapat bonus, kan istimewa. Muncul di TV pula kalaupun secara live, apalagi kalau pertandingan bola secara apa namanya itu, yang nggak tahu lah istilahnya, bola-bola nggak tahu, yang intinya pemain ini lebih istimewa, intinya yang sedikit itu biasanya lebih istimewa daripada yang banyak. Dan ini juga dijelaskan loh dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran surah Saba ayat yang ke-13, yang artinya, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit orang yang bersyukur. Apalagi ada di Quran surah Al-Araf, ikutilah, yang artinya ikutilah yang diturunkan Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Yang mengikut kita juga apa di umat Islam saat ini, kita umat yang apa, banyak tetapi hanya sedikit yang beriman. Jadi tidak salahlah jika ada hadis mengatakan kalau kita umat muslim itu banyak tetapi seperti buih. Jadi intinya yang menjadi bagian yang istimewa itu hanya sedikit jumlahnya, dan yang banyak biasanya hanya menjadi yang biasa-biasa aja. Mereka memilih untuk menjadi biasa-biasa aja. Jadi life is choice, tentukan pilihanmu, mau jadi orang biasa atau yang istimewa. Intinya ya begitu. Intinya pilihlah pilihan yang sesuai dengan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.